sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi kita bareng-bareng berdiskusi bersama untuk menebarkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, saya langsung ke intinya ya Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekolah kita ini tentunya menginginkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kedepannya kita memiliki murid yang bertanggung jawab tersebut. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Marilah kita nanti akan kupas satu persatu dari ketujuh poin tersebut ya Bapak Ibu. Yang pertama kita kupas pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi, kita kalau dulu dalam pembelajaran itu kita klasikal, semuanya dengan metode yang sama, dengan pembelajaran yang sama, tapi sekarang marilah kita sedikit demi sedikit belajar melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memilih-milih atau mengelompokkan murid berdasarkan minat atau berdasarkan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Ibu? Masih ingatkah? Ya, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua apa lagi? Ya benar Bu, mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Diharapkan murid-murid kita ke depannya bisa mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya kita semua mengharapkan murid-murid kita itu menjadi sesuai dengan tujuan pendidik. Nah, pembiasaan disiplin positif banyak kan? Alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan pembiasaan tersebut. Kayak contohnya pembiasaan berdoa bersama setiap pagi, biasanya kita lakukan di lapangan. Terus yang kedua pembiasaan sholat duha Jumat, biasanya dilakukan kan pada Jumat. Terus yang ketiga ada lagi pembiasaan olahraga atau Sabtu sehat. Paginya kita olahraga dulu, setelah itu kita bareng-bareng dari kelas 1 sampai 6
yang sudah ada di sekolah kita. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin, ibu-ibu, bapak-bapak. Adakah yang sudah tahu apa saja? Ya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, bertahan hidup contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian kelompok. Biasanya kadang kita menemui murid yang suka bendar-bendut ke gurunya. Itu menunjukkan mereka itu membutuhkan kasih sayang, mencari perhatian. Makanya mereka melakukan seperti itu. Atau ada lagi yang murid selalu ingin bertanya sesuatu apapun, atau istilahnya caper. Itu mereka sebenarnya menginginkan rasa diterima, mereka itu menginginkan kasih sayang dari kita. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Banyak siswa-siswi kita kalau kita menjelaskan belum selesai udah berebut acungan tangan. Itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu pintar, bahwa mereka itu ingin dianggap. Makanya meskipun entah jawabannya benar atau salah, tapi biasanya mereka mengajukan duluan. Biasanya anak-anak tersebut adalah anak-anak yang berprestasi di kelasnya, atau anak-anak yang memiliki harga diri tinggi atau percaya diri tinggi. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini bukan dalam arti kebebasan bebas mau apa saja, tapi kebebasan di sini itu adalah bukan freedom tapi independen. Apa itu independen? Independen adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi itu pokoknya bebas itu bukan belajar semaunya, mereka itu belajar tapi terarah, tapi dengan versi mereka. Nah, yang terakhir, kesenangan. Mereka belajar itu pengen belajar menemukan kesenangannya, seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi mereka itu membutuhkan belajar bukan yang tegang, tapi dengan ada permainannya, ada humornya. Nah, dengan mereka tertawa itu berarti mereka mendapatkan pembelajaran sekaligus kesenangan. Motivasi perilaku manusia yang keempat ya, ini. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ada anak yang telat datang ke sekolah. Biasanya guru piket langsung saja menyuruh anak tersebut, "Kamu sini, ayo lari keliling lapangan 7 kali." Itu dinamakan hukuman, yaitu bapak-bapak itu contohnya. Terus ada lagi anak yang di kelas tidak mengerjakan PR. Oleh wali kelasnya, anak tersebut disuruh berdiri 1 kaki di luar kelas. Itu juga termasuk hukuman, karena hukumannya itu berupa fisik atau psikis. Terus juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu konsekuensi. Biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Misal, kalau konsekuensi sudah dibuat kesepakatan di kelas. Misal, murid tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya apa? Biasanya antara murid dan guru itu sudah membuat
nggak ada yang ngerjain tugas, maka konsekuensinya apa biasanya? Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misal kayak kemarin kejadiannya, saya memanggil anak karena anak tersebut mencoret-coret tembok kelas. Nah, saya panggil, terus si anak itu sudah kita panggil, kita berdiskusi. Nah, kita cari tahu solusinya. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan anak? Dan kemarin alhamdulillah anaknya sudah memiliki solusi sendiri. Katanya, Bu, saya kan sudah mencoret-coret tembok kelas kita. Kebetulan kemarin kakek saya habis ngecat kamar kakak, catnya juga warnanya sama. Ya udah ya Bu, nanti saya coretan bekas saya itu nanti saya cat lagi. Kebetulan saya ini juga masih ada sisaan cat. Itu contoh restitusi. 5. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru. Biasanya guru ini ada yang bertindak sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang bertindak sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Kita semua sudah melakukan ini, saya yakin. Nah, contoh guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Itu biasanya kata-kata guru yang suka menghukum. Atau kamu selalu saja salah. Itu juga. Terus ada lagi, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sebagai penghukum. Jadi isinya kecacian tanpa mau mendengarkan alasan murid tersebut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus ada lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Terus, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, itu nanti si pembuatnya, si anak yang melakukan kesalahan tersebut, mereka nanti akan merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi positif ataupun negatif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya sudah, hari ini tidak apa, nanti bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, nanti murid tersebut akan merasa kecewa. Atau biasanya pada posisi teman, terkadang guru tersebut memberikan hadiah. Nah, nanti kalau guru tersebut sudah tidak lagi memberikan hadiah, si murid tersebut akan kecewa. Nah, yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dalam memisahkan hubungan pribadi kita dengan
jika mendapatkan kasus anak atau jika anak terlibat kasus, sebaiknya kita menggunakan posisi manajer ya, karena dengan posisi manajer kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu murid sering mencoret-coret tembok kelas, kasus yang kemarin, Bu. Sebagai penghukum, berdiri sebelah kaki di depan kelas. Sebagai pembuat merasa bersalah, ibu sudah mengingatkan untuk kesekian kalinya. Kamu senang ya melihat ibu terus-menerus bertindak seperti itu. Sebagai teman, ayo dong, kamu tidak boleh mencoret-coret tembok lagi. Kamu nurut ya, nanti kita beli permen. Ada hadiahnya kalau sebagai teman biasanya. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak itu ditanyakan kesalahannya apa, terus keyakinan kelas apa yang telah anak tersebut langgar, terus dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nanti kita dapat solusinya kalau pakai guru kontrol manager. Poin keenam yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga melalui kegiatan pengajuan pendapat. Jadi ibu bareng-bareng kita di sini belajar merubah pembelajaran yang telah berlalu, bukan berubah, tapi kita tingkatkan lagi. Kalau dulu peraturan itu datangnya dari guru, pokoknya apa yang guru tuliskan anak harus menurut. Jangan, yuk kita ubah sekarang. Kita ajak diskusi anak, maunya apa, ininya seperti apa, ininya bagaimana. Terus anak diberikan pilihan. Terus pokoknya dengan, saya yakin ibu bapak sudah tahu caranya bagaimana, sudah lebih mahir jauh dibanding saya dalam pembuatan keyakinan kelas. Mereka saran-saran dari mereka, keinginan mereka dikumpulkan, lalu kita simpulkan dan buat keyakinan kelas semenarik mungkin. Dan nantinya kita tempel di tempat yang sekiranya mereka dapat membaca dan mengetahui, sehingga mereka hafal di luar kepala apa saja keyakinan-keyakinan mereka yang telah mereka buat. Itu bukan peraturan dari gurunya, tapi itu peraturan dari kalian, itu yang kalian inginkan. Jadi ketika anak telah melanggar keyakinan kelasnya, nanti mereka akan menemukan solusinya, atau mereka nanti akan dapat berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, poin ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ibu bapak, ayo kita lihat dulu yuk contoh penerapan restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu. WhatsApp image.
Bentar ya Bapak Ibu. Anda perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat penerapan seni tidak restitusi di sekolah kita. Kebetulan kemarin saya mengambil siswa dan siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan, saya panggil dan saya menerapkan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 kata segitiga ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu manusiawi, terus tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Yang sekarang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi ya. Jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada yang menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
fihi di dalamnya mukhtalifun mereka saling berselisih. La saya'lamun Allah sekali-kali tidak saya'lamun kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun summa kemudian kalla sekali-kali tidak saya'lamun kelak mereka akan mengetahui. Naj'alil arda mihada alam bukankah naj'ali kami jadikan al-arda bumi mihada sebagai hamparan bala autada wal jibala dan gunung-gunung autada sebagai pasak wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum dan kami ciptakan kalian semua azwaja berpasang-pasangan waja'alna naumakum subata waja'alna dan kami jadikan naumakum tidur kalian subata untuk istirahat waja'alna laila libasa waja'alna dan kami jadikan al-laila malam libasa sebagai pakaian waja'alna nahara ma'asha waja'alna dan kami jadikan nahara siang ma'asha untuk cari penghidupan wabanaina fawqakum sab'an shidada wabanaina dan kami bangun fawqakum di atas kalian sab'an 7 langit shidada yang kokoh waja'alna sirajan wahaja waja'alna dan kami jadikan sirajan pelita wahaja yang terang benderang talna minal muksirati ma'an sajjaja wa anzalna dan kami turunkan minal muksirati dari awan-awan ma'an air sajjaja yang tercurah dihabban wa nabata menghijau untuk kami keluarkan bibit-bibitnya habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan wajannatin alfafa wajannatin dan kabut-kabut alfafa yang lebat al-fasli kana miqata inna sesungguhnya al-mahal itu al-fasli keputusan adalah miqata waktu yang ditentukan aku bisuri fatatuna ahwaja yaum pada hari itu yufaku ditiup bisuri pada sangkakala lalu kalian datang aku aja berondong-ondong sama usahakan abu abah hati-hati dan dibuka as-sama ulangit makanan dan padanya aku abah pintu-pintu hatil jibalu makanan sama kasihir menjalankan as-jibalu gunung-gunung makanan Araba Anna kanat mirsada inna sesungguhnya Tuhan neraka jahanam di dalamnya mirsada
bahkan membagi hasil tangkapannya. Sejak saat itu, Ena sering bertemu manusia. Manusia itu menyebutnya nelayan. Ia dan teman-temannya berusaha mencari rezeki. Ena percaya dengan bantuan teman-temannya, suatu hari ia akan kembali bertanya dikit. Di kelas yang tertib. Inginnya bagaimana kelasnya? Keinginan kalian silakan tuangkan di kertas ini. Kalian ingin apa terhadap kelas ini? Silakan tuangkan, kalian tulis di kertas ini ya. Ibu bagikan satu-satu. Nanti hasilnya yang sudah tulis silakan tempelkan di papan tulis. Keinginan kalian terhadap kelas ini silakan tulis di papan, silakan tulis di kertas, lalu tempel di papan tulis. Yuk, silakan tulis. Silakan tulis yang sudah tempel ke papan tulis. Keinginan kalian terhadap kelas ini silakan tulis, lalu tempel di papan tulis. Jangan lupa sertakan nama kalian di atasnya. Yuk, Bu, langsung tempel, Bu. Satu ya, Bu. Iya. Keinginan kalian terhadap kelas ini silakan tempel. Silakan tempel di papan tulis. Ya, yang lain silakan. Keinginannya ditulis. Ayo. Silakan keinginan kalian terhadap kelas ini, tulis tentang keyakinan kelas kalian. Maudi tahu tidak kenapa ibu panggil ke kantor? Tahu, Bu, karena saya minta bicara tembok sama sederhana. Oh, begitu ya. Ibu di sini tidak sedang mencari kesalahan Maudi. Namun ibu ingin kita mencari solusi yang sedang Maudi hadapi. Kalau ibu boleh tahu, kenapa Maudi senang menggambar di tembok? Bisa, Bu, soalnya lagi senang menggambar. Dan tadi malam saya melihat gambar bagus di YouTube. Pas saya lihat tembok, entah kenapa saya menggambar. Oh, seperti itu ya. Tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah melakukan hal seperti Maudi. Oh ya, ibu perhatikan Maudi senang menggambar ya? Iya, Bu, saya sangat senang menggambar. Saya sangat suka menggambar art. Bagus, kalau kamu rajin berlatih, nanti kamu akan menjadi pelukis yang terkenal dan bisa jadi arsitek. Amin, Bu, terima kasih. Maudi, kita kan punya kesepakatan kelas ya. Kira-kira karena Maudi mencoret-coret tembok dengan gambar, kesepakatan kelas mana yang mau dilanggar? Kayaknya tentang merawat fasilitas sekolah, Bu. Benar, Maudi boleh senang menggambar, tapi tidak sampai mencoret-coret temboknya. Maudi, kira-kira ada tidak solusi kamu bisa tetap melanjutkan hobi kamu menggambar? Maudi tidak merusak fasilitas sekolah. Bisa, Bu, saya
bagaimana cara Maudi menyelesaikan masalah ini? Saya akan mengecek bagian yang telah saya coret-coret. Kebetulan di rumah ada cat putih warna yang sama kayak di kelas. Sisa pakai ngecat kamar kakak, Bu. Kapan kamu mau ngecatnya? Siang pulang sekolah, Bu. Baik, ditepati tanggung jawabnya ya. Iya, Bu. Terima kasih.